hari ini kami telah menyelesaikan tugas kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, anak-anak kami yang kembali ke rumah, kami serahkan dalam tangan perlindungan Tuhan, biarlah mereka selamat sehat sampai di rumah bertemu dengan keluarga. Demikian juga kami di sini berkumpul untuk mengingatkan yang positif, ya. Apapun itu, yang namanya pembelajaran pasti kita akan memperoleh sesuatu. Jadi oleh karena itu, Ibu Herdi bukan menyatakan dia lebih dari siapapun, tetapi Bu Herdi ingin berbagi apa yang sudah didapatkan, sehingga kita juga bisa membagikannya nanti kepada kita. Jadi kita sudah memasuki kurikulum merdeka, jadi salah satunya juga sebenarnya bukan hal baru, tetapi mungkin kenyataan tentang judul dari kegiatan itu mungkin baru-baru akhir ini kita mendengarkan. Jadi mari kita mendengarkan dengan baik sehingga kita juga bisa dengan mulus untuk menyampaikannya. Selain untuk kita imbaskan juga jadi untuk menjadi tugasnya di dalam grup penggerak. Dan kita ini pun ya mudah-mudahan ada ketentuan nanti untuk kelanjut kita juga, karena sampai saat ini yang saya tahu harus semua menjadi grup penggerak, ya. Walaupun ada sebagian kami yang sudah berusia 20 tahun ke atas tidak lagi secara formal, tapi dengan seperti ini kami dapat juga yang secara administratif sudah tidak bisa lagi karena usia. Jadi silakan kepada Ibu Herdi. Terima kasih. Selamat siang Ibu-Ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kehadirannya di tempat ini, di mana hari ini saya akan mengimbaskan apa yang sudah saya terima di pembelajaran modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Jadi saya ada di sini bukan karena saya lebih atau bagaimana, tapi kita di sini untuk berbagi bagaimana untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Saya akan mulai. Untuk yang pertama, saya mau tanya sama ibu-ibu sekalian, setuju atau tidak setujukah ibu-ibu bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju, oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, di sini semua ibu setuju ya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut apakah pernyataan tadi setuju tersebut sesuai dengan budaya positif yang akan kita bahas selanjutnya. Kita beranjak dari pemikiran filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi setiap anak itu unik. Itu yang harus kita sadari bersama sebagai seorang pendidik. Dan yang kedua, pendidikan sebagai tuntunan agar anak itu selamat dan bahagia. Ketiga, adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita yang mengikuti kemajuan zaman ini, ya. Jadi bukan anak yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, guru ibarat petani dan murid itu ibarat biji jagung. Dan yang keempat, prinsip bukan tabur rasa. Jadi anak itu bukan kertas kosong atau ya. Kemudian yang selanjutnya adalah budi pekerti, dan yang terakhir adalah berhamba pada anak. Kita sebagai seorang pendidik itu sudah seharusnya adalah berhamba pada anak. Nah, beranjak dari situ ada beberapa konsep utama dalam modul budaya positif ini. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma. Ya, jadi kita di sini ada A dan B. Ibu dengan teman ibu
sebelah ibu ya. Coba dulu, ibu dengan teman, ibu posisinya sebagai A dan ibu B ya. Bisa dengan berpasangan ya. Ibu sebelah sini A, sebelah sini B ya. A, ini B, sama dengan yang di sana. Terus ibu yang di posisi A itu mempunyai sesuatu di dalam genggaman tangan ibu. Coba dipegang dulu. Ada sesuatu yang sangat berharga yang ibu genggam. Ya, ada sesuatu yang berharga. Mana tadi yang posisi A? Oke, dipegang dulu, jangan sampai lepas. Ya, ada sesuatu yang berharga sedang ibu genggam. Kemudian yang posisi B, ya, itu datang untuk mengambil apa yang ibu pegang tersebut. Ya, banyak caranya. Ya, bisa dengan membujuk, ya kan? Bisa dengan menghardik, bisa dengan merayu, menyuap, ya, agar yang ada di tangan ibu itu ibu lepaskan. Ya, pertanyaannya untuk ibu-ibu tadi yang ada di posisi A, apakah ibu mau membuka yang ada di genggaman tangan ibu tadi yang berharga tadi? Alasannya kenapa? Karena berharga. Karena berharga, walaupun dibujuk, dirayu, dapat ancaman, tetap ibu pertahankan. Oke, ibu-ibu yang mau melepaskannya, ada nggak yang digenggam tadi? Ada nggak yang mau melepaskan tadi yang digenggamannya tadi? Ada? Tidak ada? Ada. Semua? Oh ya ada. Oke Bu, kenapa Bu? Kenapa melepas? Karena sama dia berharga, mungkin sama saya pun berharga juga itu. Dan mau saya lepaskan lah. Oh jadi ibu dengan berbagai berbagai cara untuk merayu ya. Oke, nah yang mau kita pahami di sini adalah ketika kita mempertahankan apa yang kita genggam, berarti di situ posisi kontrolnya siapa? Diri kita sendiri. Nah, ketika ada tadi yang posisi B ini berhasil mengambil apa yang sudah digenggam dari yang posisi A ini, berarti yang menjadi posisi kontrolnya siapa? Iya, orang lain, orang luar ya, ada motivasi eksternal ya, itu dia. Nah, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini dia perubahan paradigma stimulus respon teorinya ya. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu tergantung apakah diri sebenarnya setiap orang itu memiliki kontrol sendiri gitu ya. Ada juga motivasi, kita terkait dengan motivasi intrinsik dan motivasi eksternal ya. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon. Tapi di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Dan yang ketiga, di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol atau pilihan, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon model berpikir itu ada menang kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang-menang. Inilah perbedaannya stimulus respon dengan teori kontrol pilihan. Nah, di mana kita nantinya akan mempelajari dan mengenai bagaimana kita bisa menjadi teori kontrol atau pilihan. Nah, makna disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu
yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin dan terpaksa gitu ya, bukan karena ada memang dia menyadari bahwasanya dia itu ada hal-hal yang dia tidak lakukan sesuai dengan sebagaimana udah ada kesempatan sebelumnya. Nah, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, yang mana itu dia memiliki motivasi internal dari dalam diri dan bukan dari orang lain. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gorsen yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Pendapat Dr. William Desa pada teori kontrol tahun 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sekarang ini kita ketahui yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman. Yang pertama yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, inilah dia yang menjadi tugas kita. Bagaimana menciptakan generasi anak kita itu menjadi anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila ini. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi, ya, dorongan yang timbul pada diri seseorang sesadar-sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu ada eksternal, ada internal, ya. Nah, kalau dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti seseorang tersebut memiliki motivasi eksternal, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya? Motivasi eksternal. Kalau misalnya dia untuk mendapatkan imbalan, ya, dari orang lain atau institusi, penghargaan, ya, itu adalah motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi itulah tujuan disiplin positif, ya, untuk bisa menghargai diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu adalah hukuman dan penghargaan, ya. Hukuman itu membuat menyakitkan, ya, kadang jadi sakit hati, tidak nyaman, murid jadi takut, di sana ada pemaksaan, karena takut akhirnya murid menyembunyikan kesalahannya, dan mungkin juga ada murid yang menjadi rendah diri ketika mendapat hukuman. Nah, untuk penghargaan juga ternyata itu
gagal. Mengapa? Karena itu dianggap tidak efektif, ya, merusak hubungan, adanya sifat diri, wah dia dapat penghargaan aku nggak dapat gitu misalnya kan. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, ya, makanya tidak ada ranking kan untuk di sekolah kita sudah diterapkan seperti itu ya. Kemudian merampas hak. Nah, konsep disiplin bagaimana yang identitas sukses yaitu adanya restitusi, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, bagaimana dia karakternya itu, tujuan mudanya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, di sini dia ada perbedaannya, ada konsekuensi, itu dia neta. Kalau misalnya kemudian yang lebih tinggi lagi itu adalah yang positif adalah restitusi. Nah, selama ini untuk saya pribadi sih lebih banyak ke penghargaan sama konsekuensi, belum sampai ke restitusi. Dan belajarlah ketika ada di pendidikan guru penggerak hidup. Dia sampai saya lakukan adanya di penghargaan dan juga konsekuensi. Itu dia, Bapak Ibu ya. Tahu lah setelah melihat ini kan di mana posisinya gitu kan. Oke. Kemudian ciri-ciri restitusi ya. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, keyakinan kelas ya sudah diingatkan untuk kita buat bersama, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, ya? Karena yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus pakai helm? Ini dulu. Iya, supaya selamat ya, kalau saya terjadi apa-apa. Yang ke apa karena takut ditilang nggak juga ya? Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Yang membuat keyakinan kelas itu guru bersama siswa ya ibu. Jadi semua siswa itu dilibatkan di dalam pembuatannya, jadi sehingga mereka tahu apa yang menjadi keyakinan kelas tersebut. Yang pertama itu adalah memaparkan materi tentang keyakinan kelas, kemudian berdiskusi bagaimana kelas impian yang kalian inginkan, kemudian murid menulis surat pendapat mengenai kelas impiannya, boleh dibagikan selembaran apa namanya? Apa sih? Sticky note ya, dibagikan satu-satu ya kan. Terus gimana kelas impiannya mau yang bagaimana gitu kan, setiap anak menuliskan apa kelas impian bagaimana yang diinginkan, yang tertib, yang saling menghargai misalnya ya. Kemudian setelah itu suruh anak-anak menempel di papan tulis ya. Setelah ditempel kemudian dikelompokkanlah peraturan tersebut pada nilai-nilai kebajikan. Kebajikan apa? Dia saling menghargai saya ketika memberikan pendapat ya, harus mendengarkan di tangan atau bagaimana. Kemudian merumuskan keyakinan dari peraturan yang telah disepakati. Nah, telah disepakati, kemudian siswa-siswi diperkenankan untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut. Tanda bahwasanya dia mengetahui dan juga tahu apa yang harus dilakukan nantinya ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi kita nggak sampai lagi marah-marah setiap hari kamu begini terus nanti berubah apa yang menjadi konsekuensinya seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, ya, dan rasa diterima
terima, kesenangan, penguasaan, kebebasan, ya. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan ini, dan itu juga anak-anak kita juga memiliki kebutuhan ini. Jadi kita harus bisa pahami juga apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut. Ya, dia mungkin laksa atau bagaimana, pasti ada sesuatu yang membuat seperti itu. Mungkin di rumah dia tidak mendapat perhatian, sehingga bagaimana kita bisa tahu? Ya mungkin kita bisa melakukan pendekatan atau sharing, diskusi bersama di saat jam pulang sekolah, menanyakan kenapa anak tersebut bisa seperti itu. Ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga ada manajer. Di manakah posisi kita saat ini? Untuk lebih apanya, kita akan menyaksikan video sehingga kita bisa tahu di posisi manakah kita. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akal, cenderung bersenda
dan gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus pensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Oke, pertanyaannya kan seperti itu. Bagaimana responnya Ibu? Posisi mana yang memotivasi intrinsik siswa kita, murid kita? Posisi manajer. Iya. Jadi kita tanyakan kepada anak kita apa yang menjadi masalah keterlambatannya. Kemudian kita juga membimbing dia untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami. Seperti itu.
Setelah kita menonton video tadi, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu posisinya posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Di antara dua posisi tadi. Membuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Ayolah lakukan dengan ibu atau bapak. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Oke, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jajar. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita cek jawabannya ya. Apakah jawaban ibu-ibu semuanya benar? Benar? Oke. Jadi sudah mengetahui ya posisi-posisi tersebut, dan yang diharapkan di dalam pendidikan kita adalah bagaimana kita sebagai guru berada di posisi manajer. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Tadi sudah ada di posisi manajer tadi ya. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di menstabilkan identitas, di mana kita dituntut untuk membuat anak yang gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita bisa dapat berkata, boleh dibaca Bu Miss Nova, apa aja yang bisa kita katakan? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu dia kalimat yang bisa kita sampaikan ketika kita ingin menstabilkan identitas anak yang berbuat salah. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini kita membantu murid mengenali apa yang menjadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika dia melakukan kesalahan. Ketika seseorang melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, apa yang bisa kita katakan? Ada yang bisa tolong bacakan? Satu orang. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Oke, makasih. Terima kasih Bu Mustafa. Oke, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa yang bisa kita ucapkan pada tahap ini? Satu orang lagi, Ibu. Mohon kesediaannya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, terima kasih Bu Windy. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Halo, selamat siang Angel, silakan masuk. Oke, silakan duduk nak. Kamu sudah tahu nggak kenapa Ibu panggil kamu di sini? Sudah tahu tuh belum? Oke. Nah, Ibu mau tahu nih, kenapa kamu tidur-tiduran ketika Ibu menjelaskan di pelajaran lesson pertama dan kedua? Saya mengantuk, Bu. Emangnya jam berapa kamu tidur tadi malam? Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Saya tidur jam 12 malam, Bu. Saya asik bermain. Tadi Ibu juga lihat kamu datang terlambat ya? Iya, Bu. Oke, Ibu tahu ya, semua manusia itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu saat masih bersekolah dulu.
Tapi yakinlah, kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Maafkan saya ya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang dipercaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Disiplin waktu dan aktif saat pembelajaran. Oke, benar sekali nak. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Apakah kamu tahu yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan mulai dari awal, supaya saya tidak terlambat dan tidak mengatur saat pembelajaran. Oke, baiklah nak. Sekarang kamu sudah boleh pulang ya. Lakukan apa yang sudah kamu sampaikan tadi ya. Iya Bu, saya akan berjanji dan upaya menyemangati. Terima kasih ya Bu. Oke nak, jika Angel menjadi anak yang disiplin, kelak menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Saya permisi ya Bu. Oke, sampai jumpa besok hari. Wah, ada apa ini? Kenapa ini si Angel nangis? Apa yang terjadi mereka? Coba kamu jelaskan. Aku kan cuma pinjam Bu. Masa dikira nyuri? Aku kesel lah. Aku juga kesel lah. Oh, kamu pasti marah dan kesal ya karena dikatakan mencuri. Nah, ibu juga mungkin kesal kalau ada yang fitnah ibu. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya aku marah-marah depan dia. Akhirnya aku pukul keras-keras pensilnya ke meja sampai patah jadi dua. Oh iya, pensilnya. Pensil si Angel yang patah itu. Ya Bu. Waduh, ya. Sampai begitu ya. Kamu melakukan itu karena alasan tertentu kan? Ya iyalah Bu. Saya gak terima dibilang mencuri. Orang hanya minjem kok. Oke, baik ya. Mempertahankan harga diri itu memang penting. Lalu apa sebelumnya kamu sudah meminta izin sama Angel? Ya nggak bilang secara langsung sih Bu, tapi dia lihat aku ngambil pensilnya. Kak, kan nggak harus nyampe bilang aku nyuri juga. Oke, mari coba lihat dulu yuk. Ketika kamu mengambil barang orang lain tanpa izin, kemudian marah-marah sampai merusak, ya kan? Rusak barang orang lain. Apakah itu sesuai dengan prinsip yang kamu pegang? Ya enggak sih Bu, orang kan harus menghargai orang lain. Oke ya. Penting bagi setiap orang itu untuk mampu menghargai orang lain. Ini keyakinan kita. Lalu kira-kira apa solusi yang kamu punya untuk menyelesaikan masalah ini mereka? Meminta maaf kepada Angel, mengganti pensil Angel yang sudah patah dan kedepannya meminta izin kepada teman terlebih dahulu ketika ingin meminjam barang. Oke, baik. Kapan mereka akan memulainya? Maafkan saya Angel, saya hanya ingin pinjam bukan mencuri. Bisa saya akan mengganti pensilmu yang sudah patah. Saya sudah memaafkan kamu Pak Milevel. Lain kali kalau mau mengambil pensil saya, minta izin dulu ya atau barang yang lainnya. Iya, terima kasih Angel. Oke, silakan berdua ya. Ibu bangga sekali sama kalian berdua ya. Angel sudah mau berbesar hati memaafkan kesalahan temannya, kemudian mereka juga sudah mau minta maaf dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan ya. Nah, belajar menghargai orang lain itu merupakan menghargai diri sendiri. Nah, sekarang kalian sudah bisa pulang ya. Saya ibu akan izin dulu. Oke, sampai jumpa besok. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bu Kelly sudah menyampaikan ya. Tentu saya pun lihat tadi ya, saya berada dalam posisi yang belum sama sekali belum menjadi seorang manajer, belum. Masih dalam posisi satu menghukum, satu mungkin ada kadang sebagai teman, mungkin karena tahu saya bagaimana orangnya ini, saya perlakukan dia seperti teman. Nah, mungkin begitu. Nah, tentu menurut saya, tidak tahu nanti Ibu perbaiki karena Ibu yang mungkin belajar. Hal ini tidak mungkin langsung bisa berubah kita dari yang penghukum menjadi langsung manajer. Tentu ini akan pelan-pelan kita sosialisasikan, ya. Supaya juga kalau menghukum kan memang anak-anak itu jadi keras ya. Saya lihat keras ya. Nah, jadi selalu membela diri dan tidak pernah menyatakan sebenarnya kebutuhan dia apa. Sebenarnya terjadi keterlambatan kenapa. Nah, paling dia cari alasan yang memungkinkan bisa dimaafkan.
Jadi artinya eksternal. Jadi oleh karena itu ya dengan belajar ini kita memang ya itu selintas ya ibu ya, masih katakanlah kulit-kulitnya yang kita tapi ketika kita mau membiasakan diri dan kita mau menerima, jangan langsung menolak. Kadang kan kita mau gitu, nggak betul itu. Buktinya coba kita coba. Namanya pendidikan ini kalau saya lihat ya bukan saya bilang coba-coba, tapi tanpa kita mulai tentu tidak akan ada hasilnya. Coba kita mulai beberapa orang ini terutama tadi masih soal hukuman terlambat ya. Ini kami pikir, saya pikir, Ibu Ria, Ibu Tina pernah ada pikir, ada beberapa mungkin ya seperti itu tadi juga coba kita terapkan ya. Mungkin di dalam hal tugas ya PR juga seperti itu supaya dia yang mencari solusinya, kira-kira seperti itu. Jadi namanya berubah, kalau langsung berubah secara radikal juga sakit ya. Oke, kalau seperti kayu langsung terus diplok, nah patah dia. Jadi oleh karena itu berubah itu boleh pelan-pelan ya. Dan kita yang menilai diri kita sendiri, kira-kira anak-anak yang kita bimbing ini, karena kan kita tahu wali kelas tahu siapa yang selalu terlambat buat tugas, terlambat datang, tukang berantem, ya, dan kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, mari kita sama-sama pastilah ini yang bukan sekedar ahlinya membuat ini. Mereka sudah ada punya penelitian. Mereka sudah banyak melakukannya di tengah-tengah pendidikan sehingga mereka berani untuk membuat katakanlah ini sebuah pembelajaran. Tanpa penelitian saya rasa nggak mungkin dibuat. Jadi oleh karena itu seide kita sama gerak langkah kita itu yang mau kita bayangkan untuk menjadi tentu tujuan akhirnya ada sebagai manajer tadi. Jadi ya kira seperti itu. Kalau ada yang lain lagi Bu Ger, jadi saya harapkan kita terus bergandengan tangan sama-sama untuk menciptakan budaya positif ini di tengah-tengah lingkungan sekolah. Terima kasih jadi untuk berbagi. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Shalom. Shalom. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, karena di siang hari ini juga Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami menjalankan kerja kami, berbagi kepada kami rekan-rekannya di sini untuk memajukan sekolah kami ini lewat anak-anak teman kami sebagai calon penggerak. Bersyukur ya Tuhan apa yang kami bawa pada hari ini, kiranya ke depannya juga Tuhan memimpin dan menyertai kami untuk dapat melakukannya demi kemajuan sekolah yang Tuhan percayakan kami bekerja di tempat ini. Mari Tuhan berkati kami semua, kita beri juga berkati di masa depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami permohonan kami kepadamu. Amin. Saya sangat senang ketika Ibu Heldi melakukan pengimbasan di SD Kristen Taman Kudus 2 Medan. Kami sebagai guru tentunya dapat merasakannya, memberikan pembelajaran yang baru bagi kami dan dapat membuka paradigma kami. Melalui pembelajaran itu kami mendapatkan bahwasannya kita sebagai guru harus memiliki peran sebagai manajer dan kita dapat menerapkan segitiga restitusi ketika siswa sedang menghadapi masalah. Dengan menerapkan itu tentunya siswa akan semakin mandiri dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih, semoga WHD sukses. Kami senang dilibatkan dalam membuat